Hai guys, hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan program pengungkapan sukarela yang ditanyakan banyak orang ya. Ini mungkin video pertama karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, jadi saya coba menjawab melalui video ini ya. Pertanyaan-pertanyaan program pengungkapan sukarela. Yang pertama itu tarifnya apa aja sih? Ada dua ya, ada dua kebijakan ruang lingkupnya. Kebijakan pertama ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan, alumni peserta tax amnesty. Kebijakan 2 itu adalah wajib pajak hanya untuk orang pribadi. Basis pengungkapan untuk kebijakan 1, harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti tax amnesty. Untuk kebijakan 2, harga harta perolehan 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan 2020. Tarifnya untuk kebijakan pertama 11% untuk harta deklarasi luar negeri. Harta deklarasi luar negeri ini pengertiannya adalah kita mengungkapkan harta kita yang ada di luar negeri, tapi kita tidak merepatriasi ke Indonesia ya. Dalam hal ini contohnya kita misalnya punya tabungan di luar negeri, kita ungkapkan saja di program PPS ini, maka tarifnya 11%. Untuk kebijakan 2, itu untuk harta perolehan 2016 sampai dengan 2020 adalah 18% untuk harta deklarasi luar negeri. Terus 14% untuk harta luar negeri repatriasi. Jadi maksudnya repatriasi ini adalah harta dari luar negeri itu diinvestasikan, dimasukin di Indonesia ya. Ditarik balik ya. Terus untuk kebijakan 1, 8% untuk harta luar negeri, repatriasi, dan harta deklarasi dalam negeri. Terus 6% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri yang diinvestasikan ke dalam SBN atau hilirisasi sumber daya alam atau renewable energy ya. Untuk kebijakan 2, itu 12% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara atau hilirisasi SDA. Syarat ikut PPS untuk wajib pajak pribadi ya, berarti ini untuk yang kebijakan 2. Wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih kalau memenuhi kriteria. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan untuk tahun 2016, 17, 18, 19, dan 20. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan 2016, 17, 18, 19, 20. Untuk kebijakan pertama, ini tidak masalah guys, kita bisa langsung ikut PPS kebijakan pertama. Jadi ini perbedaan kebijakan 1 dan kebijakan 2 ya. Tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Tidak sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, kewajiban ikut PPS itu apa aja sih guys? Pertama harus mempunyai NPWP. Kedua, membayar pajak penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya, menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Karena ini adalah basis dari program PPS ini ya guys. Terus, mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Ini semua harus dicabut. Pertanyaannya, apakah setelah ikut PPS boleh melakukan pembetulan SPT? Ini ada satu pertanyaan lagi. Wajib pajak yang menyampaikan pembetulan atas SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2016, 17, 18, 19, 20 setelah undang-undang ini diundangkan dan wajib pajak tersebut menyampaikan SPPH pembetulan atas SPT tahunan pajak penghasilan tersebut
dianggap tidak disampaikan. Jadi kalau kita ikut program PPS dan sudah mencapai SPPH, semua pembetulan yang telah kita lakukan itu tidak dianggap ya, atau bisa dibilang dianggap tidak disampaikan. Ini PMK 196 pasal 7 ayat 3 ya. Nah, jika kita udah ikut PPS nih, ternyata ada harta yang belum dilaporkan pada PPS, itu akan dikenai pajak penghasilan bersifat final dengan tarif 30% dan dikenai sanksi administratif bunga, yaitu kalau nggak salah 200% dari 30% ini. Berarti total kalau kita bisa hitung-hitung itu 90% ya dari pajak yang mesti, dari 90% dari harta yang belum diungkapkan. Jadi ya, untuk teman-teman yang mau ikut PPS, tolong di list dulu semua harta yang ada, dicek ke SPT-nya apakah masih ada harta-harta yang belum dimasukkan ke dalam SPT, ke dalam SPPH sebelum dilaporkan di PPS ini. Nah, apakah SPPH dapat diperbaiki? Jika teman-teman sudah ikut SPPH, sudah ikut PPS, dan sudah melaporkan SPPH yang pertama, ternyata ada kekeliruan di dalam sana, wajib pajak dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan atau kesalahan penghitungan wajib pajak dalam pengisian SPPH. Nah, dari DJP pun mengatakan di PMK 196 itu bahwa bukti pelaporan SPPH itu paling telat 1 hari setelah pelaporan mereka akan mengeluarkannya secara elektronik 1 hari, guys. Jadi pemerintah benar-benar serius untuk program PPS ini ya. Terus kedua, penambahan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH, kita juga bisa ungkapkan. Ketiga, pengurangan harta bersih yang telah diungkapkan dalam SPPH, perubahan penggunaan tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas pengungkapan harta bersih atau keadaan lain yang mengakibatkan ketidakbenaran SPPH. Jadi kita bisa perbaiki itu SPPH sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, ini lagi ada pertanyaan. Apakah kelebihan pembayaran SPPH dapat di PBK? Saya ambil lagi peraturannya. Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya, jumlah pajak penghasilan final yang kurang bayar, wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran tersebut sebelum SPPH tersebut disampaikan. Jadi kita harus bayar dulu pajaknya sebelum SPPH disampaikan. Terus, jumlah penghasilan final yang lebih bayar, wajib pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan pemindah bukuan. Jadi ini adil lah guys ya. Kalau kita kurang kita bayarkan, tapi kalau kelebihan kita bisa mengajukan kelebihan pembayaran pajak itu melalui PBK atau pemindah bukuan. Ada pertanyaan lagi, apakah SPPH dapat dicabut? SPPH yang telah disampaikan kepada DJP yang dilakukan 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 itu dapat dicabut kapan saja, tapi dalam periode Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Pencabutan SPPH ini dengan menyampaikan SPPH dengan mengisi kolom harta, utang, dan hutang bersih dengan nilai 0. Jadi, setelah kita mengisi dengan nilai, berarti ada kelebihan pembayaran pajak final atas PPH yang sebelumnya. Cara pencabutan SPPH. Pencabutan SPPH sebagaimana dimaksud adalah dengan mengisi kolom harta, utang, dan harta bersih dengan nilai 0. Atas pembayaran penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud, pada ayat 4, Kepala KPP atas nama DJP menerbitkan surat keterangan secara elektronik kepada wajib pajak paling lama 1 hari kerja sejak SPPH disampaikan. Jadi SPPH yang
0 aja itu akan diberikan surat keterangan ya secara elektronik. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak, penghasilan bersifat final sebagai akibat dicabutnya SPPH, berarti dia nggak ikut program pengungkapan sukarela, wajib pajak dapat meminta pengembalian atau kelebihan bayar pajak yang tidak terutang, atau bisa melakukan PBK juga ya. Apakah SPPH dapat dibatalkan? Ini maksudnya dibatalkan oleh DJP ya. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud, terdapat kekurangan atau kelebihan jumlah penghasilan yang bersifat final tercantum dalam surat keterangan, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat klarifikasi kepada wajib pajak. Ingat ya teman-teman, di program PPS ini DJP bisa menerbitkan surat klarifikasi. Dalam hal berdasarkan surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pasal 4, terdapat kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final, wajib pajak diberikan kesempatan untuk melunasi pajak penghasilan yang kurang dibayar dan atau memberi tanggapan atas surat klarifikasi. Paling lama 14 hari sejak tanggal penerbitan klarifikasi. Nah, ada yang tanya lagi, bagaimana investasi dalam bentuk SBN? Dalam hal wajib pajak menginvestasikan harta bersih dalam surat berharga negara harus memenuhi syarat ya. Ini syarat-syaratnya guys, jangan sampai salah. Pertama, investasi pada surat berharga negara dilaksanakan melalui transaksi pembelian surat berharga negara di pasar perdana. Terus dilaksanakan dengan cara private placement melalui dealer utama. Nah, dealer utama ini kita bisa cek lagi biasanya melalui bank-bank ya, bank-bank besar biasanya ada. Ada pertanyaan lagi, harta bersih pada SPPH dicatat sebagai apa pada pembukuan? Ini salah satu teman bertanya. Nah, bagi wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan dan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan ketentuan umum tata cara perpajakan, harus membukukan nilai harta bersih yang disampaikan dalam SPPH sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca ya. Teman-teman harus ingat ya. Yang disampaikan dalam ini adalah tambahan saldo laba ditahan dalam neraca. Oke. Oke guys, ada pertanyaan yang masuk satu lagi. Pelaporan harta tambahan pada SPT tahun berapa? Terhadap harta utang yang diungkapkan pada SPPH itu dilaporkan di SPT tahun 2022. Jadi, ingat ya guys, SPT tahunan tahun 2022 yang akan dilaporkan di tahun 2023. Jadi untuk SPT tahunan 2021 itu tidak melaporkan harta tambahan atas program pengungkapan sukarela di tahun 2022. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, apakah harta yang diungkapkan pada SPPH bisa disusutkan dan amortisasi? Ini jelas-jelas disampaikan di undang-undang. Aktiva berwujud tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan, tidak dapat disusutkan ya guys. Terus harta yang diungkapkan dalam SPPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, aktiva tidak berwujud pun tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan. Nah, ada pertanyaan, apakah data SPPH dapat dijadikan dasar penyelidikan wajib pajak? Data informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan ya guys. Nah, jika ada sengketa SPPH itu melalui apa? Pasal 28. Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak berdasarkan undang-undang hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan kepada pengadilan pajak. Upaya hukum terhadap sengketa yang berkaitan dengan penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar, sebagaimana dimaksud pasal 9 dan pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan umum peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya guys. Thank you. Itu aja guys, semoga question and answer yang masuk ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jika memang ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen.
Thank you.